Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2020, kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah rumah tangga yang kita selenggarakan di keluarga kita masing-masing. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita satu hati menghampiri hadirat Tuhan. Dan mengawali ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak kita sekalian memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, baitnya yang pertama, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang berkuasa menjaga dan melindungi kami, mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya hingga pada saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Namun kami sadar kami tidak mampu menghayati apalagi memberlakukannya jika Engkau jauh daripada kami. Untuk itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan ibadah kami dan nyatakanlah hikmat-Mu kepada kami, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam sepanjang hari hidup kami. Dan kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang melalui keteladanan kami dalam kata dan perbuatan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mengambil bagian dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu-lah kami mengutarakan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang sepengharapan dalam Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Judul perikop kita adalah Tuhan, Gembalaku yang baik. Firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dapat memperoleh makna yang terkandung dari kebenaran firman Tuhan ini untuk kita laksanakan dalam sepanjang hari hidup kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini sama dengan tema di hari Minggu kemarin, yaitu
kawanan domba aman dalam lindungan gembala yang baik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa berdasarkan 1 Samuel pasal 16 ayat 11, di situ dikemukakan bahwa Daud sebelum dipilih menjadi raja, ia bekerja sebagai seorang gembala. Dan berdasarkan pengalamannya sebagai gembala, ia tahu secara pasti bagaimana gembala itu, bagaimana domba itu, bagaimana hubungan antara gembala dan domba. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, domba adalah hewan yang sangat lemah dan tidak berdaya. Beda dengan hewan yang lain, seperti anjing atau kucing atau hewan-hewan yang lain. Kalau anjing, pastilah dia akan menggigit kalau ada yang mengganggunya. Kucing, dia bisa menggunakan cakarnya yang kuat untuk mencakar orang atau siapapun yang mengganggu dia. Sementara domba, ketika domba itu dilukai, ketika domba itu dicuri oleh pencuri, domba itu hanya bisa diam dan tidak berdaya. Domba juga adalah hewan yang tidak bisa mencari makanan atau minumannya sendiri. Domba tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari berbagai gangguan-gangguan dari pihak luar. Nah, sementara gembala adalah segala-galanya. Gembala dengan pengabdiannya, dengan kesediaannya untuk mengorbankan apa yang dimiliki termasuk nyawanya, ia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kawanan dombanya. Ia pada pagi hari mengeluarkan kawanan dombanya dari dalam kandang untuk menuntun, mencari dan menemukan padang rumput yang hijau dan segar. Lalu pada siang hari, ketika kawanan dombanya haus, gembala pun harus menuntun untuk tiba di tempat air atau sungai atau kali atau yang semacamnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gembala pun menyertai dan melindungi domba-dombanya saat dalam perjalanan pergi dan pulang dari kandang. Dan tentu saja dalam perjalanan mereka itu, mereka tidak luput dari serangan hewan buas atau gangguan-gangguan lainnya. Nah, itulah sebabnya dalam pembacaan kita tadi, khususnya dalam ayatnya yang keempat, di situ dikemukakan ada 2 alat yang digunakan oleh gembala dalam menjaga dan melindungi kawanan domba itu. Yang pertama adalah tongkat. Saudara-saudara, tongkat ini ukurannya sangat panjang. Lalu ujung bagian atas dari tongkat itu menyerupai gagang payung yang melengkung. Tentu saja gagang tongkat yang melengkung seperti gagang payung ini punya manfaat. Ketika ada domba yang terperosok jatuh, maka gembala kemudian menggunakan ujung tongkat bagian atas ini untuk menarik kembali domba yang jatuh terperosok, untuk kembali bersama dengan kawanan domba yang lain. Lalu ujung yang satunya lagi yang bagian bawah itu agak sedikit keras. Kenapa sedikit keras? Supaya ketika ada domba-domba yang menyimpang dan kemudian berupaya menjauh dari kawanan domba yang lain, maka gembala itu memukul domba tersebut, menyadarkan domba tersebut untuk kembali berkumpul bersama dengan kawanan domba yang lain. Itu adalah alat pertama yang digunakan oleh gembala. Dan alat yang kedua adalah gada. Gada terbuat dari akar pohon yang sudah sangat tua dan tentu saja sangat keras. Dan ukurannya sekitar 40-50 cm. Manfaat dari gada ini adalah melindungi kawanan domba ini kalau ada hewan buas yang berupaya untuk menyerang. Sehingga gada ini dipakai untuk memukul dengan sangat keras hewan atau binatang buas yang berusaha untuk melukai atau menyerang kawanan domba tersebut. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah gambaran bagaimana gembala berupaya untuk menuntun, berupaya untuk menjaga, berupaya untuk melindungi kawanan dombanya.
sehingga kawanan domba itu pun boleh tiba kembali dengan selamat di kandang yang sudah ada. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gembala pun pastinya menuntun kawanan dombanya ini ke arah yang benar. Makanya pada saat itu gembala berdiri di depan, sementara kawanan domba itu mengikuti dari belakang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari gambaran yang diutarakan berdasarkan perikop pembacaan kita kali ini, maka ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, sebagai gembala yang baik, Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebagai gembala yang baik, Tuhan senantiasa menyertai kita sebagai domba-dombanya yang lemah dan tidak berdaya. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selaku gembala yang baik akan menuntun dan menyertai kita. Selanjutnya, dari perenungan ini kita kemudian menyadari bahwa Tuhan selaku gembala yang baik pastinya akan menuntun dan mengarahkan kita ke arah yang benar sehingga kita domba-dombanya tidak tersesat. Kalau suatu saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi situasi yang sulit, mari kita terima itu sebagai bagian dari didikan Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sama seperti gembala yang bisa saja menggunakan ujung bagian bawah dari tongkatnya untuk memukul kawanan domba yang berusaha menjauh dan menyimpang dari kawanan domba yang lain supaya dombanya itu kembali. Mungkin seperti itu jugalah kita. Ada saat di mana Tuhan menegur kita, ada saat Tuhan memukul kita, ada saat Tuhan memperingatkan kita. Tapi ingatlah, teguran, pukulan Tuhan bukan karena Tuhan membenci kita, tapi Tuhan mau supaya kita semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal inilah yang sepatutnya membuat kita tetap bersikukuh dalam iman, percaya, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Untuk tetap setia mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi gembala yang baik. Dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi. Maka pastinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta saya, kita semua adalah kawanan domba Tuhan, akan aman dilindungi oleh Tuhan gembala yang baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama mengambil bagian dalam perenungan akan kebenaran firman-Nya, maka sebelum kita tutup dalam doa, kita kembali memuji Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat 415 bait yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena pada kesempatan ini firman-Mu telah menyapa kami, bahwa kami ini adalah kawanan domba yang lemah dan tidak berdaya. Kami tidak sanggup melanjutkan hidup kami seorang diri saja tanpa kehadiran dan keterlibatan Tuhan.
Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang senantiasa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Engkau Tuhan gembala yang baik, yang menuntun dan menyertai perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Bahkan Engkau menjauhkan kami dari segala gangguan, segala godaan, segala kuasa kegelapan yang bisa jadi menjauhkan kami dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyadarkan kami bahwa ketika kami diperhadapkan dengan realitas hidup yang menyulitkan, Engkau sebetulnya mau menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang selalu menggantungkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah kami untuk tidak melibatkan kuasa-kuasa lain dalam dunia ini, selain melibatkan satu-satunya kuasa yang asalnya daripada-Mu. Semoga firman-Mu ini Bapa, boleh kami pahami dan boleh kami tindak lanjuti dalam sepanjang hari hidup kami. Pada malam hari ini Bapa, kami datang berdoa kepadamu untuk kehidupan seluruh jemaat Tuhan di Gereja Pauk Jemaat Lahiroi. Engkau yang akan menjaga kami, Engkau yang akan menuntun keluar masuk kami dari rumah tangga masing-masing, Engkau yang akan memberikan kesehatan kepada kami, bahkan Engkau yang akan memberkati kehidupan kami, sehingga semakin hari kehidupan kami semakin sejahtera. Ya Bapa Surgawi, berikan kami kekuatan iman dan pengharapan, sehingga kami dimampukan untuk secara bijaksana berhikmat kepada Tuhan, dengan setia menaati imbauan dari pemerintah, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kami boleh melihat rancangan Tuhan yang begitu indah, sehingga pandemik virus corona ini boleh berakhir sebagaimana yang dirancangkan oleh Tuhan. Dialah Bapa kami ada dalam kerajaan surga. Engkau juga tahu dampak dari pandemik virus corona ini. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan dan ujian yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau ya Bapa membuka tingkap-tingkap berkat-Mu, sehingga dengan akal budi yang Tuhan karuniakan, maka anak-anak-Mu pun boleh mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tetap hadir pada waktu yang tepat untuk memberikan jawaban atas setiap doa dan seruan yang disampaikan umat-Mu kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, bagi jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan, keluarga Bapak Simon Pakiding, keluarga Bapak Jimmy Sumampau, yang mana beberapa waktu yang lalu diliputi oleh duka cita dan kesedihan. Karena keponakan terkasih dari Bapak Simon Pakiding dan ibunda terkasih dari Bapak Jimmy Sumampau telah Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan kembali kepadamu. Kiranya Engkau memberikan penghiburan yang sejati, kekuatan dan kemampuan kepada segenap rumpun keluarga besar, sehingga mereka boleh mengaminkan bahwa baik kehidupan maupun kematian tidak dapat memisahkan mereka dari kasih setia Tuhan. Karena kematian hanyalah proses perpisahan yang bersifat sementara, karena ketika Kristus datang untuk kali yang kedua, kami akan kembali dihimpunkan bersama-sama hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah semakin hari Engkau semakin menguatkan keluarga Bapak Simon Pakiding dan keluarga Bapak Jimmy Sumampau, sehingga sepeninggal kekasih-kekasih mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk Ibu Mariana Kambat atau istri dari Bapak Julius Mata, juga ibu dari Bapak Pendeta Marinus Set Palebangi yang saat ini berada dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih, Engkau jamah kekasih-kekasih kami ini, sehingga dari pendampingan Tuhan, dari berkat Tuhan, dari kehadiran dan pendampingan keluarga-keluarga terkasih yang ada di dekat mereka, mereka tetap percaya bahwa Tuhan merancangkan pemulihan ilahi kepada kekasih-kekasih kami ini. Berkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, berkati segala upaya yang dilakukan oleh pihak medis dan juga keluarga, sehingga kami tetap yakin
bahwa Tuhan setia untuk menjaga dan melindungi kekasih-kekasih kami ini. Dialah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa kepadamu untuk majelis gereja POG Jemaat Laheroi, pengurus kategorial, koster tata usaha, bahkan semua pihak yang terlibat, termasuk Bapak Yoga Suara yang menjadi teknisi dalam mengambil atau mengedit ibadah rumah tangga online pada saat ini. Engkau yang akan memberikan kami kesehatan, mengaruniakan kami hikmat, mencurahkan berkat-Mu atas diri dan kehidupan kami sebagai pribadi maupun keluarga, sehingga kami tetap memiliki cukup alasan untuk selalu tekun dalam panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Demikian pula, kehidupan kami selanjutnya tetap berada dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa kepada untuk pemimpin bangsa dan negara kami, kiranya Engkau mengaruniakan hikmat sehingga pemerintah kami, baik itu presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, bahkan sampai pemerintah yang paling terkecil pun, Engkau juga yang akan memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga sungguh-sungguh dapat memikirkan nasib dan masa depan bangsa kami Indonesia, secara lebih khusus dapat mengatasi pergumulan karena pandemik virus corona ini. Bagi pihak medis, biarlah Engkau juga yang akan tetap memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka, bahkan memperlengkapi segala fasilitas yang mereka butuhkan dalam memberikan pendampingan kepada pasien yang terpapar karena virus corona ini. Dengan demikian, kami akan dapat mengatasi pergumulan badai virus corona ini, dan pada akhirnya kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih, memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Dialah Bapa kami ada dalam kerajaan surga. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jikalau jemaat-Mu mengumpulkan persembahan syukur untuk menunjang penata layanan dalam jemaat Tuhan di Laheroi ini, demikian pula secara bersama-sama saling bahu-membahu dalam mewujudkan kebersamaan dan solidaritas untuk memberikan bantuan kasih kepada saudara-saudara kami yang menjadi dampak dari virus corona ini. Biarlah Engkau tetap membuat kehidupan seluruh umat-Mu tetap diberkati oleh Tuhan, dan apa yang dikumpulkan ini diberkati oleh-Mu sehingga dapat dipakai sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau yang akan menjawab dan menyempurnakannya. Namun bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah ya Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami Bapa, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah yang boleh kita selenggarakan di rumah tangga kita masing-masing. Lihatlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama. Jadikanlah Tuhan selaku gembala yang baik, maka kita akan tetap merasa aman karena kita dilindungi oleh Tuhan. Semoga persekutuan ibadah ini berkenan di hadapannya dan mendatangkan berkat dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan seluruhnya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Shalom.